खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam program This Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk menyajikan sorotan dari dua mulakat, satu dengan khuddam dari Jerman dan yang lainnya dengan anggota lajnah dari Swiss. Kita mulai dengan mulakat hari Sabtu di mana Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Asil Aziz dengan penuh kasih bertemu dengan anggota khuddam dari Jerman. Pada hari Sabtu, khuddam dari Munich di Jerman diberkati dengan mulakat bersama Hadrat Khalifatul Masih yang kelima Ayyadahullahu Ta'ala bin Asil Aziz. Para khuddam telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di Islamabad, Inggris. Selama mulakat, semua khuddam berkesempatan memperkenalkan diri dan dapat mengajukan pertanyaan tentang berbagai masalah yang mempengaruhi pemuda. Salah satu khuddam menyebutkan bahwa baru-baru ini ayah mertuanya syahid dan akibatnya istrinya tetap khawatir dan bersedih. Dia meminta nasihat Hadrat Khalifatul Masih untuk istrinya yang mungkin dapat menghiburnya. Saya yakin bahwa beliau telah mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Baru kemarin saya menceritakan sebuah kejadian tentang seorang sahabat yang melihat mimpi yang ditafsirkan oleh Hadrat Abu Bakar dan beliau berkata, "Mubarak, karena Anda akan meraih syahid." Kita menemukan kejadian seperti itu di masa lalu. Derajat syahid sangat tinggi. Seseorang harus selalu berdoa semoga Allah Ta'ala terus meninggikan derajatnya di surga dan memungkinkan Anda yang merupakan anak-anaknya untuk tetap teguh dalam kebajikan. Janganlah sampai tindakan salah dari keturunannya menyanyiakan pengorbanannya. Pengorbanan seperti itu tidak pernah sia-sia, tetapi Anda mungkin kehilangan pahalanya karena tindakan Anda. Oleh karena itu, Anda harus berdoa untuk diri sendiri agar Allah Ta'ala menganugerahkan kesabaran dan keteguhan. Semoga Dia meninggikan derajatnya di surga. Semoga Dia memungkinkan Anda untuk tetap konsisten dalam melakukan perbuatan baik. Salah satu khuddam menyebutkan bahwa dia adalah wakfenau dan bertanya bagaimana dia bisa memenuhi kewajiban sebagai wakfenau. Jika jemaat mengatakan bahwa saat ini tidak membutuhkan pengkhidmatan Anda sebagai wakaf, maka Anda dapat bekerja di luar untuk sementara waktu dan memberikan waktu luang Anda untuk jemaat. Berikan waktu untuk jemaat di akhir pekan dan terlibat dalam kegiatan tabligh. Pertama dan terpenting, berusahalah untuk memperbaiki diri. Seseorang tidak boleh hanya puas dengan gelar wakfenau, melainkan juga harus memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala. Jagalah salat Anda, tingkatkan standar salat Anda, bacalah Al-Quran, bacalah terjemah Al-Quran, dan fahami perintah yang terdapat di dalamnya, dan amalkanlah. Maka seseorang akan menjadi perwujudan sejati dari wakfenau. Kemudian, sebarkan ajaran itu kepada orang lain juga. Majulah untuk kegiatan tabligh untuk memenuhi kewajiban Anda. Meski Anda bekerja di luar, berikan waktu untuk jemaat di akhir pekan untuk kegiatan terkait tarbiyat dan tabligh agar Anda juga dapat mentarbiyati orang lain. Ajarkan kepada orang lain apa yang telah Anda pelajari sendiri. Selain itu, lakukan tabligh dan sebarkan pesan Ahmadiyah dan Islam kepada orang lain. Oke. Huzur, di Munich, tantangan yang dihadapi khuddam adalah mereka tinggal relatif jauh dari masjid. Bagaimana kita bisa mengatasi tantangan ini secara efektif? Beritahu mereka untuk setidaknya datang ke masjid untuk melaksanakan satu salat, kecuali ada orang yang kurang mampu secara finansial dan tidak mampu karena perjalanannya relatif jauh. Anda dapat meminta beberapa khuddam yang tinggal relatif dekat satu sama lain untuk menentukan pusat atau center bagi mereka di salah satu rumah mereka, di mana mereka dapat menunaikan salat berjamaah. Jika sulit bagi mereka untuk datang ke masjid, Anda harus mengarahkan perhatian mereka untuk menunaikan salat berjamaah. Jika mereka tinggal jauh, maka orang-orang yang tinggal lebih dekat satu sama lain harus membentuk kelompok mereka sendiri dan menunaikan salat bersama-sama berjamaah. Rabuah adalah kota kecil yang membentang sekitar 1,5 mil dari ujung ke ujung. Jika seseorang berjalan kaki sejauh ini, mereka akan dapat menyelesaikan jalan mereka dalam waktu sekitar setengah jam hingga 45 menit. Jarak melintasi kota sama, meskipun demikian ada masjid di setiap lokal jemaat, ada sekitar 50-60 masjid di Rabuah. Masjid-masjid itu dibangun untuk mereka yang tinggal lebih dekat. Sekarang Anda tidak bisa membangun masjid di sini seperti itu, tetapi Anda bisa memiliki center Anda sendiri. Ketika mulakat berakhir, para khuddam mendapat kehormatan berfoto bersama Huzur. Keesokan harinya, pada hari Minggu, anggota Amilah Nasional dan Presiden Lajnah Imailah Swiss juga mendapat berkah mulakat dengan Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Asil Aziz.
Para anggota amilah semua berkesempatan memperkenalkan tanggung jawab mereka masing-masing dan meminta bimbingan huzur terkait pekerjaan mereka. Seorang anggota amilah menyebutkan bahwa beberapa anggota lajnah tidak menghadiri acara yang diselenggarakan oleh lajnah imailah dan meminta bimbingan huzur dalam hal ini. Anda harus menilai tabiat mereka. Mereka lahir dan dibesarkan di sana. Tentukan seperti apa tabiat mereka dan program seperti apa yang mereka inginkan. Adalah tugas sekretaris tarbiyat untuk bertanya kepada anggota lajnah mereka bahwa mereka membuat program tarbiyat, program seperti apa yang harus mereka rencanakan. Adalah tugas sekretaris nasirat untuk merencanakan program untuk nasirat dan bertanya kepada mereka program seperti apa yang akan menarik minat mereka. Jadi rencanakan program berdasarkan minat mereka. Dengan cara ini mereka akan mengembangkan minat untuk program jemaat dan kemudian secara bertahap mereka juga akan bekerja sama dengan Anda dalam hal-hal lain. Huzur, saya bertugas sebagai sekretaris tarbiyat dan pertanyaan saya adalah bahwa setiap bulan ketika kami mengambil tinjauan dalam hal tarbiyat di mana kami menanyakan tentang pelaksanaan salat harian, pembacaan Al-Quran, mendengarkan khutbah Jumat. Jadi ketika kami mengambil laporan untuk menilai aspek-aspek ini, mereka mengatakan bahwa ini adalah urusan kami dengan Allah Ta'ala dan mengapa Anda terus mengganggu kami. Jadi Huzur, bagaimana kita bisa melakukan tarbiyat untuk individu seperti itu? Beritahu mereka bahwa memang ini adalah urusan mereka dengan Allah Ta'ala, namun ada nizam atau sistem jemaat sehingga kita bisa menganalisis apakah nizam kita maju atau mundur. Itulah sebabnya kita mengambil informasi ini tentang apakah ada Anda rutin dalam salat Anda, apakah Anda memperhatikan pembacaan Al-Quran. Ini adalah perintah Al-Quran. Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk terus menasihati. Itulah sebabnya Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa seseorang harus mengikatkan diri pada jemaat, dan jika seseorang menerapkan nasihat yang diberikan jemaat, barulah persatuan akan terjalin dalam jemaat, dan ini hanya bisa terjadi jika Anda memenuhi hal ini. Jika seseorang mengatakan jangan katakan apa-apa kepada kami, lalu apa perlunya Allah Ta'ala memerintahkan kaum laki-laki untuk menunaikan salat berjamaah? Atau apa perlunya dia mengatakan bahwa wanita harus membaca Al-Quran, menunaikan salat, menunaikan urusan rumah tangga, memenuhi hak Allah Ta'ala, memenuhi hak makhluk? Kita diingatkan akan hal ini, dan Rasulullah diperintahkan untuk menasihati dan terus melakukannya. Mengenai Rasulullah SAW dikatakan bahwa engkau telah dijadikan sebagai pemberi peringatan. Beritahu mereka bahwa berdasarkan inilah kami melakukan hal-hal ini. Adalah penting bagi persatuan jemaat bahwa kami harus menanyakan hal ini kepada Anda sehingga kami dapat menilai apakah kami maju atau mundur. Kami kemudian menyesuaikan program sesuai dengan itu. Jadi hanya mengatakan bahwa ini adalah masalah antara kami dan Allah adalah tidak benar. Jika demikian halnya, mengapa Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang yang tidak datang untuk menunaikan salat, mereka tidak datang untuk salat Isya atau Fajar? Rasulullah bersabda, ingin rasanya saya menunjuk orang lain untuk memimpin salat, lalu saya pergi membakar rumah mereka. Padahal Rasulullah sangat penyayang. Ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk menarik perhatian dan mengingatkan orang untuk menunaikan salat mereka, terlibat dalam kegiatan jemaat, membaca Al-Quran, dan bertindak sesuai dengan ajarannya adalah hal yang diperlukan. Ajaran Al-Quran juga menetapkan hal ini. Ini dicontohkan melalui teladan Rasulullah sendiri, di mana beliau akan menasihati para sahabat. Di era ini juga kita telah menerima Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan beliau telah mengatakan hal yang sama dalam ketaatan kepada Rasulullah bahwa seseorang harus berpegang pada nasihat dan bekerja sama dalam hal-hal yang berkaitan dengan jemaat agar jemaat menjadi lebih kuat. Justru karena alasan inilah kita diperintahkan untuk menunaikan salat berjamaah. Anda harus memberitahu anggota keluarga laki-laki Anda untuk pergi dan menunaikan salat berjamaah. Anda harus memberitahu anak-anak Anda untuk pergi dan menunaikan salat mereka. Besok jika anak-anak tersesat, karena anak-anak juga akan mengatakan bahwa kami bebas melakukan apapun yang kami inginkan. Jangan katakan apapun kepada kami dalam hal agama. Dan setelah itu orang tua datang menangis dengan khawatir bahwa putri kami telah pergi ke sana dan putra kami telah pergi ke sana. Dan keburukan seperti itu telah berkembang dalam dirinya. Kalau begitu mereka juga tidak boleh membuat keluhan seperti itu. Biarkan anak-anaknya bebas melakukan apapun yang mereka suka, minum alkohol, berjudi, atau melakukan perzinahan. Biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Mengapa Anda menghentikan mereka? Alhasil Anda harus berbicara dengan penuh kasih sayang kepada mereka dan bijak. Seorang anggota lajnah menyebutkan bahwa sebagian besar orang di Swiss secara eksplisit menyatakan bahwa mereka tidak ingin ada surat yang tidak diminta dimasukkan ke kotak surat mereka. Dia lebih lanjut menyebutkan bahwa anggota jemaat sering mengirimkan selebaran tablik dan bertanya apakah ini tepat. Mengapa Anda memasukkannya? Jika mereka tidak suka, mereka bisa merobeknya. Apa manfaatnya kalau begitu? Ya Huzur, mereka juga menelepon ke masjid dan juga menyatakan ketidaksenangan mereka. Benar apa yang mereka lakukan? Jadi apa yang harus kami lakukan Huzur? Anda bisa berdiri di jalan, dirikan stand, dan
katakan bahwa ini adalah ajaran Islam. Kami membagikan ini. Jika Anda tertarik dengan ini, maka silahkan ambil pamflet ini dan bacalah. Siapapun yang dengan senang hati mengambilnya, maka berikan kepada mereka. Seharusnya tidak terjadi bahwa kita perlu mendistribusikan target 200.000 selebaran, karena itu kita memasukkannya ke kotak surat yang mudah dilakukan. Atau jika dibuat program seperti itu, lantas mengatakan bahwa kami telah melakukan hal yang besar. Itu bukan hal yang besar sama sekali. Pekerjaan yang tidak menghasilkan hasil positif tidak ada gunanya jika dilakukan. Hanya berikan kepada mereka yang dengan senang hati ingin mengambilnya. Pergi dan ketuk pintu mereka dan katakan, ini pamflet kami. Di kotak surat Anda tertulis bahwa tidak boleh memasukkan surat yang tidak diminta. Jika Anda mau, Anda bisa mengambil ini. Jika tidak, Assalamualaikum, kami akan melanjutkan perjalanan kami. Semoga Allah telah membuat Anda bahagia. Jadi dengan meminta maaf kepada mereka disertai doa yang baik, mereka akan menjadi senang dengan Anda dan akan mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang sangat bermoral. Setidaknya kita meminta izin kepada mereka. Ini juga tabligh, bahkan lebih baik daripada membagikan pamflet, yakni Anda menghubungi mereka dengan mengucapkan salam. Huzur, bagaimana kita bisa membantu gadis-gadis yang menjadi korban bully atau kesepian sosial dan dengan cara ini telah menjadi jauh dan tidak datang ke masjid? Jika mereka dibully di sekolah, lalu Anda menyambut mereka, peduli dengan emosi mereka, menghibur mereka, dan merangkul mereka, lantas bagaimana mungkin mereka akan enggan datang kepada Anda? Mereka takut jangan-jangan akan dibully lagi seperti yang dialami di sekolah. Oleh karena itu, kunjungi rumah mereka dan bicaralah dengan mereka, bicaralah dengan penuh kasih sayang, ajak mereka datang kepada Anda dan katakan bahwa suasana sekolah Anda adalah keduniawian. Datanglah kepada kami akan menyambut Anda dan menunjukkan kasih sayang kepada Anda. Kami akan membuat Anda menjadi bagian dari kegiatan kami. Karena itu, datanglah kepada kami tanpa rasa takut. Silahkan kunjungi rumah mereka dan bicaralah dengan mereka, telepon mereka, perbaiki mereka, dan hilangkan kecurigaan dan ketakutan mereka. Oke, apakah ada psikiater di sana? Ya, ada beberapa, Huzur. Mintakan ditangani oleh psikiater. Kita perlu tahu bagaimana menghilangkan kekhawatiran dalam hati mereka, beri mereka teman, buat mereka merasa bahwa kita bersama mereka, maka mereka akan bekerja sama dengan Anda. Semuanya bisa diraih dengan cinta. Allah telah berfirman bahwa bahkan jika Anda berbicara kepada musuh dengan cinta, maka hatinya juga akan menjadi lembut. Ini adalah orang-orang kita sendiri. Jika Anda berbicara kepada mereka dengan penuh kasih sayang, hati mereka juga akan melembut. Musuh menjadi teman yang hangat seperti yang Allah nyatakan. Oke. Huzur, beberapa dari mereka mungkin bahkan datang, tetapi mereka takut dengan jelajah-jelajah tua yang suka melarang. Ya, ibu-ibu kadang memandang mereka dengan cara yang aneh. Anda harus memberitahu para orang tua itu untuk menutup mata mereka, mengevaluasi kondisi mereka sendiri, dan beristighfar. Beritahu mereka untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Allah Ta'ala akan menghukum mereka jika mengusir orang lain. Jelaskan kepada para ibu-ibu itu untuk tidak mengambil peran Tuhan. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bahkan memberitahu Rasulullah untuk memperlakukan orang-orang yang mengikutinya dengan cinta, kasih sayang, dan kelembutan. Dan jika dia kasar, mereka akan lari. Beritahu para orang tua itu untuk tidak membuat orang lain lari, melainkan bawa orang lain lebih dekat dengan cinta. Huzur, meskipun ada upaya dan perhatian dari orang tua, beberapa pemuda setelah memasuki kehidupan dewasa muda mereka terjerumus dalam kegiatan yang salah hanya untuk berintegrasi dengan masyarakat. Dalam kasus seperti itu, mereka tidak membedakan antara apa yang halal atau haram. Anak-anak ini diajarkan perbedaan antara benar dan salah, dan halal dan haram sejak usia dini. Apa hal terbaik yang harus dilakukan dalam kasus seperti itu? Faktanya, meskipun Anda mengajarkan anak-anak Anda apa yang halal dan haram, Anda menyampaikan ajaran ini dengan menakut-nakuti. Alih-alih menanamkan rasa takut dalam diri mereka, tunjukkan kepada mereka cinta dan kebaikan. Beritahu mereka bahwa kita menjauhkan diri dari perbuatan salah karena Allah Ta'ala tidak senang dengan tindakan seperti itu, tidak sesuai dengan Islam. Rasulullah telah melarangnya. Bahkan Hadrat Masih Maud alaihissalam telah melarangnya. Yang telah kita terima di era ini, tindakan seperti itu bertentangan dengan ajaran jemaat, dan karena alasan inilah kita menjauhkan diri dari praktik seperti itu. Meskipun banyak orang di seluruh dunia memang melakukan hal seperti itu, jangan suruh mereka membenci orang lain di dunia. Jika mereka melakukan kesalahan, urusan mereka ada pada Allah Ta'ala. Anda dapat mengajarkan hal-hal seperti itu seiring waktu, terutama ketika seorang gadis atau anak laki-laki berusia 15 tahun, anak laki-laki khususnya mendapat lebih banyak paparan di luar. Anda harus memberitahu mereka tentang keburukan ini dan menasihati mereka untuk menjaga diri darinya. Ini juga tugas ayah
untuk membuat anak-anak mereka tetap terikat dengan mereka dan untuk menasihati mereka. Jika seorang ayah tidak menunaikan salat dan malah membuang-buang waktu dalam pertemuan sosial, berkeliaran, atau terlibat dalam konten sia-sia di internet di rumah, lalu dampak apa yang akan diberikan pada anak-anak mereka? Anda harus terlebih dahulu membuat lingkungan rumah Anda suci. Jika nasihat Anda bertentangan dengan tindakan Anda, maka anak-anak Anda akan merasa seperti mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Pertama-tama, evaluasi diri Anda. Apakah suami dan istri mematuhi ajaran Islam? Apakah cara hidup Anda di rumah dan kehidupan sosial Anda suci? Jika demikian, itu akan memiliki pengaruh positif pada anak-anak Anda. Jika tidak usah menasihati anak-anaknya. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran bahwa Anda tidak boleh menasihati untuk apa yang tidak Anda lakukan sendiri. Oke. Huzur, meskipun fakta bahwa negara-negara di barat tidak religius dan jauh dari agama, mereka memimpin dunia dalam hal sains, teknologi, ekonomi, dan penelitian. Apakah ini hadiah bagi mereka dari Allah Ta'ala atau ujian? Apa cara yang paling bijaksana dalam mengajar dan mentarbiyati anak-anak kita dalam hal ini? Faktanya, Allah Ta'ala telah menyatakan ini dan Rasulullah telah menjelaskannya. Bangsa-bangsa duniawi ini, Dajjal, akan memiliki mata kanan yang sangat lemah, tetapi mata kirinya akan sangat kuat. Mata kiri melambangkan dunia materi, bisnis, sains, dan sebagainya. Mereka akan unggul dalam hal ini, dan mereka sudah unggul. Allah Ta'ala juga berfirman bahwa Dia akan menganugerahkan banyak hal kepada mereka, namun mereka yang melakukan kesalahan juga akan dihukum. Jika tidak di dunia ini, Allah Ta'ala akan menghukum mereka di kehidupan selanjutnya. Jika kita tidak tahu bagaimana mereka akan diperlakukan. Selanjutnya, mata kanan melambangkan pengetahuan agama. Dalam hal ini, Allah Ta'ala telah berjanji kepada umat Islam bahwa jika mereka mengikuti ajaran ini, Dia akan memberi mereka pahala di dunia dan di akhirat. Anda teguh dalam agama Anda, bukan? Allah Ta'ala telah memberkati Anda dan memberi Anda pahala dalam arti duniawi juga. Anda masih mengikuti agama Anda dan semoga Allah Ta'ala juga memberi Anda pahala yang lebih baik lagi di akhirat. Wanita-wanita terdidik dan sukses, kita harus memberikan contoh kepada orang lain. Ada dokter, insinyur, pengacara, ilmuwan di antara mereka yang dapat mengatakan bahwa mereka mengikuti ajaran agama mereka. Meskipun bangsa-bangsa duniawi telah diberi berkah dunia ini, Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia akan menghukum mereka di akhirat dengan sangat berat. Sebaliknya, seorang mukmin yang mengambil bidang profesi dan berusaha, dia akan mendapat pahala bahkan untuk usaha yang menghasilkan sedikit, karena dia memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala. Atau bahkan dari usaha yang lebih sedikit, dia akan menghasilkan hasil yang lebih besar. Selanjutnya, dia juga akan menemukan kesenangan yang luar biasa di akhirat, yang tidak akan ditemukan oleh orang lain. Inilah cara Anda harus menyampaikan hal ini. Faktanya, Allah Ta'ala telah berfirman bahwa Dia akan memberikan kesuksesan duniawi kepada orang-orang duniawi. Menurut itu, Dia memberi mereka kesuksesan duniawi. Ketika Nabi Isa alaihissalam meminta makanan untuk umatnya, Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia akan memberi mereka makanan, tetapi juga akan menghukum para pelaku kejahatan dengan keras. Kita melihat hukuman ini di hadapan kita. Badai es yang terjadi, kebakaran di Los Angeles, ada badai lainnya dan lain-lain. Sebagai balasannya, mereka memborbardir umat Islam. Umat Islam sendiri tidak bertindak secara tepat dan sedang menyaksikan hasil dari perbuatan buruk mereka. Berarti umat Islam juga bersalah, kan? Kita umat Islam tidak berperilaku sebagai muslim mukmin sejati. Jika kita menjadi mukmin sejati, maka kita bisa menghilangkan kekhawatiran ini kepada Allah Ta'ala bahwa Dia telah menganugerahkan mereka dan merampas kita. Tanyakan kepada mereka, yaitu umat Islam, apakah mereka telah memenuhi hak Allah Ta'ala? Banyak yang bahkan tidak menunaikan salat 5 waktu. Jika Anda bertanya, beberapa menjawab, saya menunaikan 3 salat dan berusaha untuk sisanya. Apa artinya berusaha? Apakah Anda juga berusaha untuk makan setiap hari? Jika seseorang berpikir dan merenungkan dengan akal, ia dapat menemukan pelajaran dalam segala hal. Oke? Seorang anggota lajnah mengutip contoh pengkhidmatan wanita muslim di awal Islam, bertanya bagaimana wanita Ahmadi dapat tampil serupa dalam mengkhidmati Islam sambil menjunjung tinggi hijab dan menjaga pemisahan yang tepat. Ada beberapa kegiatan dan program bersama untuk lajnah, dan dalam hal ini mereka diberi izin untuk membawa tamu mereka. Tetapi ketika waktu makan, karena mulut seseorang terbuka dan biasanya orang lebih santai pada saat itu, saya telah menyatakan bahwa harus ada pengaturan terpisah untuk wanita ketika acara makan. Bahkan ketika kami mengadakan acara di sini, ketika kami memberitahu tamu lokal bahwa mereka akan makan secara terpisah, mereka juga lebih suka pergi bersama mereka. Adapun contoh-contoh masa lalu seperti Ummi Ammarah atau
wanita lain yang berpartisipasi dalam pertempuran, mereka melakukannya dengan cara yang tidak bisa dikenali orang. Ada sebuah insiden dalam salah satu pertempuran bahwa seseorang sedang menunggang kuda yang saudaranya ditawan dan sedang bertarung dengan sengit mengayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Panglima pasukan Muslim tidak tahu siapa orang ini yang bertempur dengan begitu berani dan gagah berani. Dia bertanya, "Siapa kamu?" Orang ini tetap diam. Setelah banyak desakan, orang itu berbicara mengatakan, "Saya wanita." Ini berarti dia sepenuhnya tertutup dalam hijab dan pakaiannya. Tidak mungkin membedakan apakah orang itu laki-laki atau perempuan. Dia bertarung dengan cara ini. Bahkan mereka yang berpartisipasi akan mematuhi kode berpakaian lengkap dan kode pardah. Anda juga dapat berpartisipasi dalam acara-acara dengan cara yang sama. Kadang-kadang ada acara eksternal di mana mereka mengundang Muslim untuk berbicara di atas panggung. Jika itu tentang hak-hak wanita misalnya, mereka melakukannya di Jerman, di sini di UK, dan tempat lain, dan kami memberi izin untuk ini. Tetapi kami katakan bahwa pertama tidak boleh gadis yang sangat muda, tetapi harus wanita dewasa dan tetap dalam derajat pardah dan pakaian yang sopan. Dia dapat menyampaikan pidato di atas panggung, dan ini adalah sesuatu yang mereka lakukan dan memiliki dampak besar pada orang-orang. Baru-baru ini seseorang mengirimkan laporan bahwa ada seorang wanita yang suka berbicara tentang hak-hak perempuan dan menentang Muslim. Ketika orang tersebut mendengar pidato yang disampaikan di atas panggung oleh salah satu anggota lajnah kita, itu adalah acara eksternal dan diorganisir oleh mereka juga. Wanita itu datang dan memeluk wanita Ahmadi tersebut lalu menangis. Dia berkata, "Saya dulu berbicara menentang Muslim, tetapi sekarang saya bersama Anda. Saya telah memahami ajaran Anda bahwa Anda memilih untuk mengenakan hijab. Jika kita sendiri mengatakan bahwa kita ditindas dan ketidakadilan dilakukan terhadap kita, maka orang akan bertanya. Tetapi jika Anda mengatakan bahwa Anda memakai cadar atas keinginan saya sendiri dan itu adalah bagian dari kode berpakaian dan kesopanan kami, itu adalah bagian dari protokol kami dan kami melakukannya semua dengan senang hati, maka orang akan mengerti. Saya menerima tak terhitung contoh setiap hari. Oleh karena itu, tidak dilarang wanita dewasa pergi ke platform resmi dan menyampaikan pidato. Itu terjadi di Jerman dan di sini. Dan contoh masa lalu yang Anda berikan, bahkan mereka akan tampil hanya setelah menutup diri dengan pakaian yang sopan. Siapa yang mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak mendapat kesempatan? Dimanapun kesempatan muncul, Anda dapat memberitahu saudara Anda, dan jika izin perlu diminta dari sini, maka Anda dapat melakukannya, dan kemudian sampaikan ceramah atau pidato. Saya telah menunjuk beberapa wanita di Jerman dan memberi izin kepada mereka untuk pergi. Mereka dewasa dan saya tahu mereka memiliki pengetahuan dan dapat berbicara dengan baik di platform resmi. Ada beberapa di Inggris, ada beberapa di USA, ada di negara lain juga. Jika ada beberapa dari antara Anda, maka Anda juga dapat melakukan ini. Siapa yang melarang Anda? Namun, Anda harus meminta izin dan Anda harus berjanji untuk tetap dalam kode berpakaian dan juga mengenakan pakaian yang sopan. उस ड्रेस कोड के अंदर रहते हुए हयादार लिबास के अंदर रहते हुए अपना काम करेंगे. Huzur, dalam program jemaat, pria duduk di satu sisi dan wanita duduk di sisi lain, misalnya jalsah siratun Nabi. Bisakah lajnah menyampaikan pidato dari sisi mereka yang bisa didengar oleh para pria? Para pria mengadakan acara mereka sendiri. Inilah mengapa wanita diizinkan untuk mengadakan jalsah mereka sendiri. Anda akan berbicara tentang hak-hak wanita misalnya. Jadi jika jalsah siratun Nabi sedang berlangsung, maka Anda harus memberitahu mereka hak-hak wanita dalam kehidupan Rasulullah SAW. Inilah mengapa Anda harus memberikan perhatian khusus untuk ini. Anda harus mengadakan program dan fungsi Anda sendiri. Anda harus melakukan tarbiyat Anda sendiri, dan apapun yang Anda dengar dan pelajari, pergi dan beritahu pria Anda juga. Selain itu, ketika khalifah berbicara kepada para wanita, kata-kata khalifah juga terkait dengan sisi pria juga, seperti halnya dia menasihati para wanita untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Jadi itu cukup untuk memperbaiki diri sendiri jika mereka benar-benar ingin melakukannya. Huzur, pertanyaan saya adalah, bisakah seseorang melakukan wasiat meskipun orang tua mereka menentangnya atau suami tidak memberikan izin? Jika dia adalah seorang siswa, maka dia bisa melakukan wasiat berdasarkan uang saku yang dia terima dari orang tuanya jika dia ingin melakukannya. Tetapi jika dia adalah seorang istri dan suami tidak memberikan apapun karena si istri tidak memiliki penghasilan, maka keputusan suami harus diperhatikan. Jika si istri berpenghasilan, maka dia bisa mengatakan kepada suami, ini adalah penghasilan saya sendiri. Saya tidak mengambil apapun dari Anda. Saya akan melakukan wasiat berdasarkan pendapatan saya sendiri. Jika dia masuk dalam kategori ini, di mana wasiatnya disetujui, maka dia bisa melakukannya. Tetapi untuk menghindari pertengkaran di rumah, lebih baik mengambil kepercayaan suami Anda.
Tidak ada alasan untuk terlibat dalam perpecahan yang tidak perlu. Sudah banyak terjadi pertikaian suami istri, kenapa pula kita harus menambahnya? Setiap hari ada semacam kasus khula atau perceraian yang diterima. Inilah mengapa lebih baik menjaga lingkungan rumah tetap suci, damai, dan setelah mengambil kepercayaannya, baru melakukannya. Huzur, beberapa orang tua meminta mubalik dari negara lain untuk mengajar anak-anak mereka Al-Quran secara online, dan biaya diberikan untuk ini. Apakah jemaat memberi kita izin untuk melakukannya? Biaya tidak boleh diambil untuk mengajarkan Al-Quran. Saya telah melarang ini berkali-kali. Laporkan mereka yang meminta bayaran. Jika Anda menunjuk seseorang yang mengajar dengan baik, seperti kiroat atau talafuz yang tepat, itu adalah pilihan mereka untuk melakukannya, tetapi berkenaan dengan meminta bayaran, ini tidak benar. Mereka tidak boleh mengambilnya, kecuali orang yang telah ditunjuk oleh jemaat untuk tugas ini. Huzur, jika mereka dengan senang hati memberikannya? Ya, jika seseorang dengan senang hati memberikannya sebagai hadiah, maka mereka bisa memberikannya. Mereka tidak boleh menentukan biaya sebelumnya. Huzur, saya memiliki pertanyaan kecil mengenai apa yang Huzur katakan tentang tarbiyat, bahwa program harus dibuat setelah berkonsultasi dengan wanita yang lebih muda, agar hubungan mereka diperkuat. Mereka bergabung dengan program-program ini, dan mereka mengembangkan minat di dalamnya. Kami telah melakukan banyak pekerjaan untuk ini dan berusaha sangat keras, tapi kami tidak mampu mencapai kehadiran itu. Huzur bersabda, buatlah hubungan pribadi dengan mereka. Ketika pertemuan umum terjadi, ciptakan kegiatan-kegiatan yang mereka minati. Jika mereka adalah gadis-gadis yang terpelajar, maka adakan seminar tentang suatu topik, dan Anda harus membuat klub buku, seperti yang telah dibuat lajnah di sini, dan Anda harus mengadakan diskusi, buat program mengenai isu-isu kontemporer untuk wanita terpelajar. Untuk yang lain, lakukan beberapa program kecil seperti Mina, Bazar, dan lain-lain yang akan menarik kehadiran mereka. Di samping itu, lakukan pertemuan umum kecil di mana bimbingan juga bisa diberikan. Jadi harus dilihat program seperti apa yang bisa dibuat yang mereka tertarik. Perlahan bawa mereka lebih dekat, maka mereka akan terbiasa. Ini adalah sesuatu yang harus Anda renungkan sendiri, sesuai dengan kondisinya. Anda harus mengeksplorasi ini. Tidak perlu frustrasi, teruslah berusaha. Jazakallah Huzur. Tugas kita adalah berusaha. Allah Ta'ala tidak pernah mengatakan dimanapun bahwa jika Anda gagal di suatu tempat, Anda harus berhenti mencoba. Tugas kita adalah untuk terus berusaha, untuk tarbiyat dan untuk tabligh juga. Jangan mencari jalan yang mudah. Pekerjaan yang sebenarnya adalah menempuh jalan yang sulit. Huzur, mereka mengatakan untuk tidak mengadakan program seperti itu di mana kehadirannya rendah. Beritahu mereka bahwa kami akan mengadakan program, kita harus meningkatkan kehadiran. Anda semua harus datang. Jika ada total 50 anggota, yang datang sholat hanya 5 orang, apakah lantas kita menutup kegiatan sholat? Kalau begitu, tutup saja masjidnya. Kadang di beberapa tempat, sholat zuhur hanya ada 2 atau 3 orang. Apakah lantas setelah itu, sholat zuhur tidak perlu dilakukan karena kehadirannya sedikit? Itu bukan argumen. Menjelang akhir pertemuan, Sadar Lajnah meminta bimbingan Huzur tentang kesulitan yang dihadapi oleh Departemen Rishtanata. Jika Anda bekerja, selalu ada kesulitan yang akan muncul. Jika kita menuntut agar setiap hari mendapatkan makanan yang siap disantap, Anda tidak akan mendapatkannya. Jika Anda ingin bekerja, Anda harus berusaha keras. Sama seperti untuk membuat manisan halwa, misalnya, Anda harus melalui seluruh proses, mulai dari menanam gandum hingga memasaknya. Terkadang ada 5 hingga 10% orang di mana mereka menikah dengan keluarga baik-baik, tetapi pernikahannya kandas. Karena mereka mengatakan si anu tidak kompeten. Namun kami tidak tahu ini sebelumnya. Saya selalu berkata kepada mereka, apakah Anda tidak mencari tahu dulu sebelumnya? Mereka seharusnya memutuskan setelah mempertimbangkan dengan hati-hati dan berdoa. Yang tersisa adalah bahwa tidak ada yang sempurna. Jadi mereka harus melihat ini sebelumnya. Keduanya, pasangan memiliki kelemahan masing-masing, dan seseorang harus hidup dengan kelemahan ini. Katakan kepada mereka bahwa jika Anda melihat kelemahan tertentu pada seorang gadis, atau pihak gadis melihat kelemahan pada si pria, lalu apakah mereka tidak memiliki kelemahan seperti itu? Mereka juga punya. Seseorang harus melihat kondisi mereka sendiri. Jika seseorang membiasakan diri untuk merenungkan kondisi mereka sendiri, maka mereka tidak akan melihat kelemahan orang lain. Pada dasarnya, kita menganggap diri kita sempurna, meskipun kita memiliki banyak kelemahan. Tarbiyat berarti bahwa kita harus menumbuhkan semangat untuk mengetahui kondisi kita sendiri. Tidak ada yang sempurna di planet ini. Hanya ada satu manusia sempurna, yaitu Rasulullah SAW. Yang lainnya memiliki kelemahan. Inilah sebabnya Anda harus mengabaikan kelemahan orang lain. Oke? Itu tadi adalah sorotan dari mulakat yang berlangsung akhir pekan lalu. Sekarang kita mengakhiri dengan segmen terakhir, ringkasan khutbah Jum'ah.
Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Aziz berbicara mengenai kejadian-kejadian para sahabat Rasulullah selama berbagai ekspedisi. Terkait dengan orang-orang Khaybar, Huzur menceritakan bagaimana meskipun ada berbagai pelanggaran, Rasulullah selalu memperlakukan orang-orang dengan penuh rahmat dan kebaikan. Baik itu orang-orang Yahudi Madinah atau orang-orang Yahudi Khaybar, konspirasi dan tipu daya pengkhianatan mereka terhadap Rasulullah SAW dan Islam telah sangat melampaui batas. Karena rasa iri dan permusuhan yang intens, mereka tidak meninggalkan satu celah pun untuk menghancurkan Rasulullah SAW dan Islam sepenuhnya. Sebaliknya, Rasulullah selalu menunjukkan kebaikan terhadap orang-orang Yahudi Madinah dan membuat perjanjian damai dengan mereka. Setiap kali mereka melanggar perjanjian mereka atau melanggar syarat-syaratnya, respons pertama Rasulullah SAW adalah memaafkan mereka. Mereka bahkan sampai berusaha membunuh Nabi Suci SAW dalam banyak kesempatan. Sambil melanggar perjanjian mereka, mereka bahkan membantu pasukan musuh untuk menyerang Madinah. Sebagai konsekuensinya, jika saja orang-orang Yahudi tersebut diberikan hukuman yang sangat berat, maka itu akan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Namun tingkat belas kasih dan pengampunan Rasulullah SAW begitu besar, sehingga beliau memberikan kedamaian dan keamanan bagi kehidupan dan kekayaan mereka, dan hanya mengusir mereka dari Madinah, dan bahkan mengizinkan mereka untuk membawa serta harta benda apapun yang mereka inginkan. Jika na'udzubillah tujuan Rasulullah adalah untuk memaksa dan memperlakukan mereka secara tidak adil, maka karena pengkhianatan berulang dari orang-orang Yahudi Madinah, beliau tidak akan pernah memaafkan mereka. Jika niat Rasulullah adalah untuk menumpahkan darah, maka beliau tidak akan pernah mengizinkan Banu Qainuqa dan Banu Nazir untuk meninggalkan Madinah dalam perlindungan penuh dan sambil memberikan perlindungan bagi kehidupan mereka. Jika tujuan Rasulullah adalah untuk memperoleh kekayaan, maka Banu Nazir yang dianggap sebagai orang terkaya di seluruh Arabia tidak akan pernah diizinkan meninggalkan Madinah dengan karung dan tas besar penuh emas dan perak yang dipamerkan secara terbuka di hadapan warga Madinah.